Hai, welcome to my channel. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Tekan loncengnya juga. Dan like and share. Thank you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Fetri di channel Yaha Garden. Dan kali ini Fetri mau berbagi tips untuk tanaman monstera yang udah beberapa hari atau beberapa minggu nggak Fetri sempat urusin karena kemarin Fetri sempat ngedrop. Dan akhirnya, ini dia Monstera Deliciosa Kingnya Fetri. Itu dia ada kutu sisiknya. Gemes banget kok udah ngeliat kayak ginian. Lihat tuh kutu sisiknya yang numpuk banget kayak gitu. Fetri kira pertama itu cuma hanya sekedar kotoran biasa yang menempel di dedaunan, tapi ternyata itu seperti kerak gitu ya. Ini dia kutunya yang bener-bener nempel, susah. Kalau udah terlalu lama dia akan susah untuk dibersihkan. Dan untungnya baru satu daun ini yang banyak. Dan ini cirinya dia ada bagiannya menguning. Dia akan memakan daun-daun itu, lama-lama menguning, habis deh itu daun. Dan ini juga ada sebagian sedikit, tapi yang parah yang tadi yang bagian agak bawah. Dan dilihat coba di belakangnya, kita cek. Tuh, ternyata ada hama juga. Hama spider. Ada laba-laba di situ. Dia membuat sarang di belakang daun monstera. Allahu Akbar, coba lihat tuh ternyata. Nah, ini dia penghuninya. Ada si laba-laba tuh dia ya. Nanti juga kita akan bersihkan semuanya. Pokoknya jangan sampai ada hama lagi di monstera kesayanganku ini yang sempat tidak aku rawat beberapa hari karena ya kejadian karena kalau ngedrop ya. Nah, ini dia sarangnya Monstera King. Ini sebenarnya daun baru waktu itu, tapi dia tumbuhnya tidak sempurna, kayaknya seperti kekurangan nutrisi. Ya, dan ini juga ada calon sarang laba-laba juga. Ini dia nanti akan menggulung ya, dia nih sarangnya. Dia lama-lama akan menggulung daunnya. Sarang laba-labanya lagi membuat sarang. Dan untungnya yang kena juga nggak banyak, baru satu daun tadi itu yang parah banget. Jadi nanti aku akan berbagi tips cara merawat si Monstera Deliciosa yang terkena hama kutu sisik ini. Jadi stay tune terus ya. Nah, ini dia yang paling parah, si daunnya yang kena kutu sisiknya. Jadi nanti akan aku bersihkan, tapi jangan lupa subscribe dulu channel Yaha Garden, di like, komen di bawah, dan share jika bermanfaat. Oke, jangan lupa juga loncengnya ditekan ya. Nah, ini dia sunlight yang pertama aku sediakan. Sunlight doang, jadi ekonomis banget ya. Sunlight. Dan ini ada sikat gigi bekas. Jadi benar-benar hemat. Cuma sunlight, air, dan sikat gigi bekas yang udah tidak kamu pakai ya. Nah, ini airnya aku sekitar 500 ml. Dan aku akan sediain sunlight sekitar setengah sendok teh. Itu takarannya aku ya. Jadi setengah sendok teh dalam 500 ml air. Oke, kita masukkan ke dalam botolnya. Setelah dimasukkan, nanti akan dikocok-kocok terlebih dahulu supaya sunlightnya larut. Begitu. Oke. Kemudian kita tutup botolnya, kita kocok-kocok botolnya biar bersatu dulu tuh air dengan sabunnya. Dan kemudian kita semprotkan ke daunnya langsung. Seharusnya dalam keadaan embun ya. Nah, seperti ini. Kita semprotkan aja langsung ke daunnya.
Pokoknya banyak-banyak nggak apa-apa. Sunlight itu dia bisa membersihkan kotoran-kotoran, debu-debu. Bukan cuma itu, juga bisa untuk membersihkan kutu sisik yang ada di monstera ini. Bukan cuma monstera yang bisa, di aglonema pun dia juga bisa. Untungnya kebetulan baru satu ini yang parah banget, jadi masih bisa insya Allah diselamatkan dengan sunlight ini. Oke, kemudian kita gosok si kutu sisiknya karena dia udah susah ya, udah nempel gitu. Jadi pelan-pelan pakai, katanya kenceng banget ya tuh, tapi harus pakai dengan perasaan biar nggak robek. Nah, disikat aja monsteranya, dibersihkan gitu di ujung-ujung daunnya juga. Jadi harus bener-bener detail ya, jangan sampai ada yang ketinggalan, nanti takutnya dia belum mati si kutu sisiknya. Tapi insya Allah sih kalau udah pakai sunlight, udah kena gosokan sih, insya Allah ya bakal koit juga tuh kutu. Ya cuma harus detail aja ya. Kalau kayak gini bersihnya kita harus detail dan bener-bener harus sabar dan teliti dan telaten juga. Ya, dibersihkan. Kalau misalnya rada susah pakai sikatnya juga bisa di pakai kuku gitu ya, agak dicongkel-congkel pakai kuku gitu. Jangan sampai melukai si daunnya. Ini udah rada keras sih, tapi alhamdulillah ya bisa sih, masih bisa digosok gitu. Nah, ini yang super tuh, kamu lihat ya. Itu bintik-bintiknya banyak banget. Bintik-bintiknya tuh kutu-kutunya semua, kutu-kutu sisiknya, ya Allah. Tuh, bandel banget ya tuh kutu. Ada aja, dia tuh juga milih-milih daun. Dan untungnya ini baru ada di monsteraku. Nih, tuh lihat ya, tuh bagian putih-putihnya itu tuh kutu-kutu semua, susah banget. Ih, gregetan aku, gemes banget kok udah ngeliat kayak gini. Tuh lihat tuh di tanganku. Aku kira tuh tanah, ternyata ini kutu, bener-bener kutu. Oke, ini lanjut yang di bagian belakangnya. Dan di situ ada kutu sisiknya yang lagi nyempil. Rada susah dipakai sikat gigi, jadi agak dicongkel-congkel pakai tangan. Nah, ini dia kutu sisiknya ketemu juga. Gak cuma di sini, nanti pokoknya di setiap batang kita harus cek. Dan di sini batangnya juga parah banget tuh. Kutu sisiknya ada di situ. Nah, lihat ya, banyak banget. Dia berkerak gitu, situ susah pakai sikat gigi, jadi bisa dibantu dengan tangan. Tapi hati-hati. Kalau bisa jangan sampai melukai ya. Dan ini aku siram pakai air biasa biar kayak pada bersih gitu, nggak enak ya, kayak kotor-kotor. Jadi nanti akan aku siram pakai sunlight lagi. Jadi kita harus benar-benar teliti dan detail untuk membersihkannya, jangan sampai ada yang tertinggal. Si para kutu-kutu yang nakal ini, si kutu sisik, dan tuh lihat di geriginya juga ada. Nanti akan dibersihkan, pokoknya semua harus dibersihkan ya. Dan ini yang daun barunya atau daun yang di atasnya. Dan belakangnya yang ada spidernya tadi, yang ada laba-laba. Jadi kita singkirkan si laba-labanya karena dia juga termasuk hama bagi aku. Bagi monster yang di hama. Nah, dia pilih-pilih tempat juga ya di monstera. Yang lainnya sih jarang ada laba-laba, adanya di monstera. Sampai dibuat sarang sebesar kayak gini. Dan kita ambil pakai sikat gigi aja. Nanti sisanya akan dibersihkan juga. Ini dia. Ini yang daun paling besarnya. Tapi alhamdulillah nggak terlalu banyak kutu sisiknya. Cuma ada sebagian dikit ya. Bolehlah disikat-sikat. Nih, sikat-sikat halus aja. Karena dia nggak terlalu banyak kutu sisiknya. Sedikit doang sih alhamdulillah. Jadi dia nggak rusak. Dan yang ini ada calon tempat sarang laba-laba yang baru, jadi harus disikatin, dibersihin, benar-benar dibersihin ya. Dan yang ini bagian sisi daun yang lainnya, dan kebetulan
alhamdulillah di sini nggak terlalu banyak kutu sisik, bahkan nggak ada kutu sisiknya. Jadi akan aku bersihkan dengan kain. Boleh kain apa aja, tapi yang kain halus ya, yang tidak merusak daunnya. Ini aku lap-lap gitu aja, tetap pakai cairan sunlight yang tadi, dibersihkan pelan-pelan. Tuh, tapi bener-bener yang kain yang bener-bener halus, apa aja boleh, kamu punya apa, spons juga boleh, tapi yang halus ya. Oke. Dan ini namanya plant care, jadi kita harus benar-benar nyatin semuanya. Ini medianya insya Allah masih bagus, masih ada dekastarnya. Dan tapi ada semutnya keluaran tuh, pada keluaran. Nanti akan aku kasih furadan. Dan ini aku kasih media baru di atasnya aja, karena aku lihat medianya insya Allah masih bagus, belum asam, jadi nggak aku ganti, cuma aku tambahin media aja, media baru, dia bisa sebagai pupuk juga. Ini jadi kayak penambah nutrisinya ya, mudah-mudahan dia tumbuh lebih subur lagi. Dan aku lihat dekastarnya juga masih ada, cuma semutnya pada keluaran, mungkin karena kena air tadi jadi pada keluaran. Dan nanti akan aku kasih furadan gitu. Namanya plant care, jadi semua harus kita perhatikan dari atas sampai bawah. Cuma aku nggak bongkar medianya ya. Dan kita rapikan aja itu medianya. Dan nih medianya tetap sama media favoritku. Dan ini akan aku kasih furadan biar semutnya pada keluaran. Emang prosesnya rada lama, tapi yang penting udah kita kasih furadan dia biar nggak di situ lagi. Sorry, tanganku rada basah, jadi furadannya rada menggumpal. Dan ini setelah dikasih furadan, ini video malam harinya setelah dikasih furadan. Dan kamu lihat itu semut-semutnya pada keluaran, karena furadan itu nggak instan ya, jadi dia bertahap. Dan kamu lihat tuh semut-semutnya parah pada keluaran dia. Ini lanjutan yang tadi, daun yang ada bagian yang kayak busuk-busuknya gitu, yang nggak busuk sih mungkin kurang baik, jadi aku potongin biar nggak menyebar kemana-mana. Tapi insya Allah sih nggak nyebar sih, cuma jelek aja ya dilihat ya. Jadi aku bersihin, dipotongin, namanya plant care, jadi harus semua diperhatikan. Nah, dia udah rapi, udah ganteng si momonnya. Banyak yang bilang monstera si momon ya. Aku manggilnya momon. Si monsteranya udah ganteng, udah rapi. Tuh lihat ya, benar-benar bersih. Cuma pakai sunlight, nggak perlu khawatir ya pakai sunlight kayak apa, nanti akan aku kasih lihat yang keesokan harinya gimana. Ini dia karena kuning-kuning karena si kutu sisiknya ya. Jadi perhatikan tanaman-tanaman kan, kalau misalnya sudah ada kayak gini yang kayak ada putih-putih, itu bisa jadi itu kutu dan harus dibasmi, kalau nggak dia akan menyebar kemana-mana. Dan beruntungnya masih di monstera aja, nggak belum menyebar kemana-mana. Jadi aku basmi di sini dulu, gitu, biar tidak tersebar ke tanaman-tanaman kesayanganku yang lainnya. Nah ini dia si monstera, sudah ganteng banget ya, abis mandi dibersihin biar kinclong lagi ya. Wow, ganteng banget. Ini si monstera yang masih bladus, masih belum dibersihkan, belum dibasmi tuh si kutunya, tuh yang kutunya sisiknya, wih. Dan ini dia yang keesokan paginya, tuh udah cakep banget ya. Nggak apa-apa kan pakai sunlight, aman-aman aja. Lihat tuh, mengkilap banget. Cuma pakai sunlight, air dan sikat gigi. Oke, sekian dulu dari Fetri. Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu. Dan jangan lupa subscribe channel Yahaga 10, di like, komen di bawah, dan share jika bermanfaat. Dan jangan lupa loncengnya juga diaktifkan. Oke, biar kamu selalu dapat video terbaru dari YH Garden. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sobat YH Garden. Thank you.